Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa IHSG, saham Big Banks dan juga Big Caps lainnya yang cenderung terkoreksi. Lalu apakah ini menjadi kesempatan untuk beli lagi? Nah, kita akan bahas semua pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi memang untuk hari ini ya, cenderung terkoreksi dan investor pun memang menunggu keputusan dari Bank Indonesia terkait suku bunganya. Apakah Bank Indonesia ini akan menahan suku bunga di angka 6,25% atau akan segera menurunkan suku bunga, guys ya? Karena kita lihat juga sebelum The Fed menurunkan suku bunga, sudah ada bank sentral di negara lain yang sudah pernah atau memulai pemangkasan suku bunganya, yaitu European Central Bank atau ECB dan juga Bank of Canada atau BOC itu sudah memulai untuk pemangkasan suku bunga. Nah, jadi selain dari diputuskannya BI Rate pada hari ini, kalender ekonomi juga akan dinantikan gitu guys ya, bagaimana data-data dari berbagai negara, baik itu dari Cina, Indonesia, dan juga dari Eropa. Lalu malam ini akan ada wawancara ya guys ya dengan Jerome Powell dan kita masih menantikan hasil dari wawancara tersebut. Apakah Jerome Powell ini akan kembali hawkish atau masih tetap dovish seperti itu? Nah, jadi kalender ekonominya langsung saja kita lihat di sini guys ya. Pada hari ini akan ada rilis data neraca dagang Indonesia pada bulan Juni. Dan kita pun melihat ya bahwa Indonesia itu masih surplus guys. Sedangkan untuk data PDB Cina kuartal 2 2024 juga akan rilis malam ini ya. Ini rata-rata memang data dari Cina yang akan rilis. Lalu ada dari India juga ya untuk neraca dagangnya. Tapi memang yang cukup berpengaruh adalah data ekonomi dari negara-negara besar ya seperti Cina, Eropa, dan juga Amerika Serikat seperti itu. Nah, jadi malam ini pun nanti akan ada di mana Gubernur The Fed itu Jerome Powell akan diwawancara ya guys ya oleh David Robinson di Economic Club of Washington seperti itu. Nanti kita akan lihat nih apakah Jerome Powell masih tetap hawkish atau dia akan dovish ya. Dovish itu dia menunduk ya guys ya. Jadi kemungkinan besar pemangkasan suku bunga akan segera dilaksanakan kalau misalkan The Fed-nya dovish ya, Jerome Powell-nya dovish seperti itu. Lalu pada hari Selasanya juga akan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan nantinya akan diputuskan ya guys ya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 terkait dengan keputusan bunga acuan BI Rate atau dan juga hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini. Ya, hasilnya apa dan bagaimana kebijakannya terkait dengan moneter di Indonesia. Jadi hari Selasa 16 Juli juga ada data penjualan retail dari Amerika Serikat dan cadangan bisnisnya. Lalu kita lihat ya tanggal 17 Juli selain dari keputusan BI Rate ada juga data produksi industri di Amerika Serikat. Nanti kita akan lihat ya apakah data-data di Amerika Serikat sudah menunjukkan adanya pelemahan ekonomi atau tidak. Lalu hari Kamis tanggal 18 Juli yang akan kita soroti di sini adalah keputusan bunga acuan European Central Bank atau ECB dan juga Bank Sentral Zona Euro. Lalu data klaim pengangguran Amerika Serikat ya guys ya. Kalau data penganggurannya masih tinggi berarti ekonominya masih melemah seperti itu. Nanti kita akan update terus ke teman-teman agar teman-teman ini punya strategi juga nih beberapa minggu ke depan ya atau beberapa hari ke depan kita tuh harus gimana gitu ya melihat market yang mulai merah. Kemarin kan IHSG-nya hijau ya. Hari ini IHSG sudah mulai merah lagi 0,66% di level 7.278 untuk IHSG pada hari ini. Ya, meskipun kita lihat ternyata coba kita buka guys ya indeksnya. Nikkei juga hari ini merah ya memang untuk wilayah Asia ya kita lihat rata-rata merah. Hang Seng Hong Kong juga merah 1,52%. Nikkei Jepang terkoreksi 2,45%. Jadi ternyata bukan hanya Indonesia saja yang terkoreksi. Nah, kenapa kok IHSG ini bisa terkoreksi ya guys ya? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu ya simpel karena kemarin imbas adanya insiden ya guys ya pencobaan penembakan Donald Trump ya calon presiden dan mantan presiden Amerika Serikat itu cukup mengejutkan ya karena di XY-nya ya ada kenaikan. Ya jadi per hari ini kemungkinan rupiah kita juga ada pelemahan lagi seperti itu. Meskipun rupiah kita ada pelemahan hari ini dan ada net sell juga ya dari investor asing, tapi kita lihat Indonesia secara ekonomi ini saya rasa masih cukup oke ya guys ya. Meskipun hutang kita juga sebenarnya terus bertambah, tapi
surplus dagangnya ini menjadi yang terbesar dengan India mencapai 1,4 miliar US dollar. Nah, seharusnya Indonesia ini lebih bijak lagi guys dalam mengambil keputusan dan kebijakan baik itu dari sisi moneter ataupun kebijakan politik yang akan bersinggungan langsung dengan ekonomi di masyarakat gitu ya. Dan kita berharap juga jangan sampai hutang Indonesia itu terus bertumbuh gitu ya. Kita khawatir nanti akan seperti negara-negara lain seperti Argentina yang mengalami hyperinflasi. Itu kan awalnya karena hutang, guys. Karena hutangnya tidak bisa dibayar. Nah, Argentina itu mencetak uang sebanyak-banyaknya tujuannya agar ekonominya berkembang dan juga nanti bisa bayar hutang. Tapi pada kenyataannya ya malah hyperinflasi seperti itu, dan pada akhirnya mereka menggunakan aset kripto dan juga menggunakan mata uang dolar ya guys ya. Jadi cari aman seperti itu. Nah, imbas insiden kemarin ya guys ya terkait dengan percobaan pembunuhan dan penembakan Donald Trump, ternyata aset kripto yang malah meroket dan hari ini juga bullish 4,44%. Jadi teman-teman ya, perlu diketahui bahwa ketika Bitcoin ini mengalami bullish dan juga kenaikan misalkan 4%, 5%, maka altcoin itu akan naik cukup signifikan, bahkan bisa ada yang naik sampai 10% dan di atas 20% itu juga cukup possible gitu ya. Jadi ini adalah efek dari Trump effect ya, yang kemungkinan besar bisa menjadi presiden kembali dan juga menang pemilu di November nanti. Tapi saya rasa ya menjelang November nanti, menjelang pemilu ya memang pemangkasan suku bunga ini either akan dilakukan sebelum November atau setelah November. Tapi akan ada gejolak di market gitu guys ya, akan ada gejolak di market dan kita berharap gejolaknya tidak sampai ke IHSG gitu ya. Jadi ya cukuplah di Nasdaq, cukuplah di Amerika sana gitu guys. Lalu ada berita yang cukup menggembirakan ya dari emiten favorit teman-teman yaitu PTBA. PTBA akan kembangkan batu bara jadi bahan baku baterai EV ya guys ya. Memang electric vehicles ini masih dalam proses adaptasi. Ya dimana belum banyak masyarakat Indonesia yang bersedia pindah ya dari fuel energy ya guys ya, dari bensin gitu ya, pindah ke EV. Meskipun kita lihat sudah banyak sekali di jalan ada mobil hybrid, ada mobil EV juga gitu ya, tapi tidak banyak ya, hanya sedikit saja apalagi di daerah. Mungkin kalau di kota jumlahnya lebih banyak ya, tapi ya tetap aja kalau kena macet ya pasti kena macet ya. Maka dari itu untuk PTBA sendiri apakah bisa bagus ya? Kita lebih menyoroti laba pada kuartal 2 sebenarnya dibandingkan dengan berita ini gitu guys ya. Nanti kita masih menunggu juga untuk saham-saham batubara, kira-kira mana nih yang labanya setidaknya tidak anjlok dalam lah, setidaknya tidak turun dalam ya guys ya, yang labanya dia masih konsisten dan cukup stabil secara kuartalan. Oke lah, secara year on year dia pasti koreksi, tapi secara kuartalan nah kita akan tetap melihat ya bagaimana potensi dari saham batubara dan kira-kira mana nih yang terbaik ya menurut teman-teman. Apakah Adaro, PTBA, ITMG, UNTR, atau mungkin malah ABMM dan juga KKGI ya guys ya, yang mungkin kurang diperhitungkan seperti itu. Dan juga BSSR, ada games juga nanti kita akan bahas ya kalau misalkan sudah rilis laba bersihnya pada kuartal 2 2024 ini. Jadi sembari kita melihat ya guys ya dan juga menunggu untuk rilis laporan keuangan di kuartal 2, kita juga mencoba untuk mencerna apa sih yang sedang terjadi di market. Oke guys, jadi hari ini seperti BBCA ya terkoreksi 0,25%, lalu Telkom juga terkoreksi 1,86%, lalu ada Brand ya, Brand juga koreksi cukup dalam 4,23% dan hari ini menjadi pemberat IHSG. Ya guys ya, sorry to say, Brand ini memiliki market cap yang besar, jadi ketika terkoreksi anjlok atau dia itu ya bubble-nya pecah gitu guys ya, maka IHSG juga akan ikut terseret ya, sorry to say, itu pasti akan terjadi. Dan juga ya kita lihatlah tidak selamanya investor asing akan menahan brand ini ya guys ya, seperti itu. Lalu BBRI hari ini juga koreksi ya 1,63%, lalu Bank Mandiri koreksi 1,17%, BNI hari ini masih stay di 5.025, masih close di area yang sama guys ya dengan kemarin, meskipun sempat ke area high di 5.075. Lalu Astra International yang hari ini juga koreksi 1,54%, GGRM terkoreksi 0,59% dan SMGR 0,73%. Nah, kita akan lihat ya siapa aja sih yang hari ini akumulasi asing dan juga distribusi asing seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu BBRI ya guys ya. Kalau misalkan chartnya ini tidak tidak berubah ya sesuai dengan prediksi kita kemarin, maka BBRI ini akan menjadi area higher low. Nah, seperti ini guys ya.
Tapi targetnya untuk saya pribadi, saya menargetkan dia koreksinya sampai di 4.700 guys. Nah, lebih dalam ternyata guys ya targetnya. Jadi, apakah ini sudah masuk di area cicil beli? Saya rasa sudah guys ya. Mendekati 4.800, 4.700 ini menjadi area cicil yang cukup menarik untuk saham BBRI sebelum nanti bisa lanjut naik lagi. Oh ya, berarti ya saham perbankan ini akan erat kaitannya dengan keputusan dari Bank Indonesia yang akan memutuskan terkait dengan BI rate-nya itu di Rabu 17 Juli 2024. Hari ini kan hari Senin guys ya, tanggal 15, besok 16. Nah, berarti tanggal 17 ya siap-siap teman-teman. Kalau misalkan BI rate-nya turun ya, BI rate turun, BBRI otomatis naik. BI rate-nya ditahan, otomatis ada kemungkinan BRI either dia sideways atau ada koreksi. Nah, manfaatkan area koreksi ini untuk teman-teman cicil beli yang mau tambah muatan juga boleh, yang mau averaging down juga bisa gitu guys ya. Tetap kita melakukan DCA di area higher low-nya seperti itu. Jadi meskipun nantinya akan ada sisa di RDN itu nggak masalah gitu guys ya. Yang penting teman-teman setiap ada kesempatan bisa masuk, setiap ada kesempatan bisa masuk seperti itu. Jadi ya silahkan teman-teman sesuaikan dengan style investasi masing-masing. Karena kalau misalkan kita flashback, ketika kenaikan ya guys ya di akhir 2023 lalu juga tidak langsung naik tinggi guys. Dia ada higher low ya guys ya. Nah, ini ada higher low, ada gap up lagi. Lalu dia sideways, gap up lagi ya guys ya. Lalu dia koreksi, gap up lagi. Seperti itu ya. Terus-terusan ada higher high, higher low, dan kita lihat juga selalu open gap up. Nah, open gap up ini tidak bisa kita duga, biasanya terjadi di pagi hari. Maka dari itu saya himbau ke teman-teman untuk cicil beli ketika ya teman-teman mengincar BBRI dan juga mencari harga murah ya guys ya. Ketika ada koreksi 1,6% hari ini seharusnya teman-teman sudah beli ya tadi di sore hari ya guys ya, pukul 3, pukul 4 mungkin ya. Sudah belilah harusnya di 4820. Besok jika turun ke 4700, teman-teman terus cicil ya guys ya sampai dia nanti bottoming di area higher low-nya ya. Syukur-syukur ya bisa turun sampai 4.600-an gitu guys. Tapi prediksi saya hanya sampai di 4.700 karena Bank Indonesia ini ada potensi menurunkan suku bunganya guys. Karena tingkat inflasi kita juga masih terkendali dan rupiah kita kemarin juga sempat menguat lagi. Jadi untuk Bank Indonesia kemungkinan akan perlahan-lahan nih memangkas suku bunganya. Either itu mungkin 25 BPS atau 50 BPS ya. Gimana nanti kita akan lihat keputusan dari Bank Indonesia. Lalu brand, tadi sudah saya sebutkan guys ya bahwa brand ini memiliki market cap yang besar ya. Saya sangat tidak sarankan teman-teman beli brand di harga 10.000, 11.000, 12.000 itu sangat tidak saya sarankan. Karena jangan beli saham yang di harga tinggi dan berpotensi akan bubble. Ya kalau misalkan mau ambil brand ya teman-teman tunggu dia jenuh jual ya guys, atau seperti yang kemarin di FCA kan itu mencapai 5.500 gitu ya. Jadi dari area tertingginya di 12.000 itu sudah turun 50% lebih jika teman-teman minus kemarin gitu guys. Jadi untuk brand hati-hati ya untuk teman-teman yang mungkin masih pegang brand masih minus, seharusnya ketika naik itu jualan ya guys ya. Ini kan dia hijau gitu ya. Lalu ada merah. Nah, berarti kan ini ada investor yang menjual gitu ya, sudah mulai ada penjualan karena tidak selamanya investor asing ini akan menahan di saham brand, jadi hati-hati guys ya. Lalu untuk Astra International saya yakin pasti banyak sekali yang bertanya gitu ya, Kak hari ini Astra International ya secara trend line dari area higher low-nya ini kan bagus guys ya higher low-nya, tapi ternyata jebol nih guys ya, higher low-nya jebol 4490 4500 seharusnya tertahan di 4.500 jika mengikuti trend line ini. Tapi pada kenyataannya dia jebol. Nah, di mana kita beli lagi untuk Astra International? Kita akan beli lagi di area support sebelumnya guys ya, di area sini. Nah, sekitar 4.400 sampai 4.280 ini menjadi area untuk cicil beli lagi Astra International di area support sebelumnya, dan kita berharap Astra International nanti bisa mantul lagi guys ya dari 4.400 hingga naik lagi, karena di bulan Juni itu akan ada GIAS ya guys ya, nanti akan ada GIAS lagi yang kita berharap penjualan mobil akan terus naik ya, karena Astra International ini sangat identik dengan mobil-mobilan ya, sangat identik dengan retail sales mobil gitu ya. Meskipun sebenarnya bisnisnya terdiversifikasi dan kita prediksi bahwa laba Astra International ini masih akan stabil ya guys ya, meskipun ada koreksi tapi akan tetap oke lah ya dari sisi
pendapatan dan laba bersih, ya mungkin ada sedikit koreksi, tapi selama itu tidak anjlok dan longsor dan turun dalam ya guys, ya, saya rasa Astra International masih punya potensi yang cukup bagus untuk bisa naik lagi. Seperti itu guys. Oke guys, kita sudah bahas guys ya korelasi antara suku bunga Indonesia dengan saham-saham perbankan di Indonesia. Di sini kita ambil contoh BRI saja. Tadi sudah kita bahas guys ya. Ketika BI rate-nya dipangkas turun, maka BBRI akan naik. Tapi sebaliknya, jika BI rate-nya dia ditahan ya guys ya, maka BBRI dan juga saham-saham perbankan lain berpotensi ada koreksi. Silahkan manfaatkan momennya sebaik mungkin untuk teman-teman cicil beli. Oke guys, kembali lagi disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan semua keputusan investasi berada di tangan masing-masing. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.